live Suci Wijayanti official. Mohon ditunggu Ibu Maimunah. Yuk sahabat Suci Wijayanti official, bergabung dengan kita pada malam hari ini dengan tema Pesona Batik Madura. Yeay, Pesona Batik Madura. Yuk diajak teman-temannya untuk bergabung di acara Batik Talk yang ke-9 bersama Ibu Maimunah, founder dari Pesona Batik Madura. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Pesona Batik Madura. Oke, mohon ditunggu. Halo Nurrahmat Kusaini. Oke, Nurrahmat Kusaini. Nurrahmat Kusaini, selamat malam. Ya, oke, mohon ditunggu. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung di Suci Wijayanti Official. Kita live di Instagram dan YouTube dalam rangka mengedukasi para generasi muda dan mengajak para generasi muda untuk mencintai batik tulis dan turut melestarikan batik tulis. Suci Wijayanti Official dan tim menyelenggarakan acara kegiatan Batik Talk dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional di Oktober bulan ini di 2021. Halo Kak Novasari Widyaningsi, selamat malam. Selamat malam Kak, selamat mengikuti kegiatan kita Batik Talk yang ke-9. Dan pemateri kita pada malam hari ini adalah Ibu Maimunah, founder dari Pesona Batik Madura. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Pesona Batik Madura. Wow, kita akan dengarkan paparan langsung dari founder Pesona Batik Madura. Beliau juga sudah pastinya ya expert di perbatikan Madura. Wow, kita simak paparan dari beliau. Halo Kak Ilham, halo Mbak Firda. Mbak Firda ini adalah tim saya ya teman-teman. Jadi kalau ada perlu untuk Suci Wijayanti Official silahkan hubungi Mbak Firda. Selamat bergabung Kak Ilham. Yuk diajak teman-temannya untuk bergabung di acara Suci Wijayanti Official, di acara Batik Talk di Suci Wijayanti Official live streaming di Instagram dan YouTube. Kita tunggu teman-teman yang lain. Sambil menunggu teman-teman yang lain, tetap standby di sini di acara Batik Talk di Suci Wijayanti Official dan bertanya kepada narasumber. Pertanyaan yang dipilih oleh narasumber akan mendapatkan bingkisan dari Suci Wijayanti Official ataupun dari Batik Sakera ya. Mohon ditunggu, sabar, kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dan kita ajak narasumber kita yang luar biasa sekali, Ibu Maimunah, dari founder dari Pesona Batik Madura. Oke. Ya, sudah bisa di-invite Ibu. Kita undang Ibu Maimunah segera bergabung. Oke, assalamualaikum dan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu, bertemu dengan saya. Sehat-sehat Bertemu Jakarta, dengan Mbak. senior. Masya Allah luar biasa Ibu. Apakah? Alhamdulillah. Baik Mbak, baik. Ibu orang Bangkalan Ibu ya. Ibu orang Bangkalan Ibu ya. Iya, saya asli Bangkalan. Kaulah Sumenep Bu. Oh. Oh di Tangerang ya? Katin apa? Di Tangerang sekarang ini. Dari di Tangerang. Dari 2000 Jakarta 15 awal ke Jakarta, Jakarta Selatan dulu, setelah itu di Bogor, di Jakarta Barat, Tangerang Selatan, lalu sekarang di Oke, kita tunggu Ibu Maimunah untuk bergabung kembali. Selamat malam. Sulistiani, selamat malam. Ini underscore Swan.
Oke, kita tunggu Ibu Maimunah. Itu selamat. Oke, teman-teman. Standby di sini dan simak paparan dari Ibu Maimunah, Ibu Siti Maimunah, dan siap kepada narasumber. Pertanyaan yang terpilih oleh narasumber akan mendapatkan bingkisan dari gabung kembali. Tunggu, sabar, dan kita di sini oke. Di daerahnya ada batik apa nih? Sharing di sini. Nih di daerahnya ada dari mana dan ada batiknya dan sharing di acara. Oke, kita invite dulu ya Ibu. Nah, ini udah bisa nih. Oke. Iya, enggak Agak apa-apa. susah sinyalnya. Ya, Ibu. Iya, enggak apa-apa. Sudah Ibu, berkenan alhamdulillah terima kasih. di acara Batik Sudah Talk berkenan di acara Batik Talk dalam generasi muda untuk mencintai Iya, batik. Suara saya apa? Iya, oke. Suara saya apa? Putus-putus, Mbak. Suara saya gimana? Putus-putus. Suara Ya, Ibu putus-putus. Oke. Suara Ibu cukup jelas. Putus, udah jelas ya? Iya, sudah jelas. Coba Om di ini nih. Oke. Ada dari tetap Ginting semangat, Institut Halu. tetap sehat. Tetap semangat, tetap sehat. Ada suara Ibu. masuk. Hanya saja di sini ada suara masuk ke saya. Suara saya ini balik ke. Suara saya ada ini balik ke. Apa ada 2 perangkat di situ, Ibu? Satu. Tunggu pakai feedback, Bang. Oh, 1. Coba pakai ini. Coba saya pakai headset aja. Oke, siap. Pertanyaannya enak dijawab ya. Ntar ya. Oke, siap Ibu. Suara Ibu. Oke, suara Ibu Maimunah terlalu jauh. Cukup Ibu. Terlalu jauh ya? Sudah cukup Ibu. Coba Mbak tak pakai ini aja. Headset. Oke, siap. Saya orangnya gaptek, jadi ini adik yang giniin. Maklum Mbak, orang kuno. Dapat. Yang luar biasa. Kuno ini. Batik Ya Allah. Siti Maimunah ini. Ini sini. Kok gak ada? Tes. Ada. Suara masuk. Kok gak ada nih? Tes. Kecil. Masuk, coba tak bergedein dulu. Nah. Mbak, coba Mbak. Suara saya masuk, Bu. Halo. Halo, suara saya masuk. Masuk. Ya. Oke. Udah masuk, udah. Oke. Ya. Dari Ya. Sehat, Mbak. Alhamdulillah, baik. Ibu Siti. Senior sekali. Masya Allah, luar biasa sekali.
tentunya yang sudah sangat terkenal itu batik batik gentong. Kepada teman-teman founder Pesona Batik Madura itu juga mendapatkan dari Kartini 2 kali penghargaan di rektor itu siswa yang menyelesaikan luar biasa ya pemateri kita pada malam hari ini, Ibu Siti Maimunah. Oh. Nah, ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengar ya sama saya? Oh, karena suara nih. suara. Ada. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya? Terima kasih ya atas waktunya. Saya akan bercerita sedikit pengalaman ini. Ini pengalaman perjalanan saya untuk di batik ya. Kalau saya tuh meneruskan dari ibu saya. Jadi saya menggeluti batik ini tahun 1996 mulainya. Kalau dulu awalnya nggak senang batik ya. Saya senang batik itu karena saya ikut pameran di Bali waktu itu. Karena saya waktu setelah lulus, ini nih mengulas tentang saya pertama kali senang batik ya. Lulus dari kuliah. Saya itu diterima TKST sukarela terdidik kan dulu zaman itu kan ada ya, sehingga saya dapat waktu itu dapat TKST teladan. Nah setelah itu karena saya lulusan IKIP sambil ngajar di SMP Tanjung Bumi. Nah saya masih belum suka batik walaupun mama saya, nenek saya itu juga membatik, nggak suka Mbak. Setelah itu saya ikut dari TKST itu dijadikan konsultan ya di Koperasi Intako di Kedensari Tanggulangin. Nah, dari itu saya ke Bali, ikut pameran dari Intako ya. Setelah itu ketemulah orang Madiun yang berpameran batik. Kok saya tak pandang-pandang batiknya kok apik ya, batik itu bagus gitu loh. Terus saya pulang. Nah, begitu pulang saya tanya ke ibu saya, "Bu, batik itu ternyata bagus gini." "Lah iya, kamu kok nggak mau begini?" "Lah ini batiknya nenekmu, dibukain batik-batik tua itu." Nah, saya mulai suka, senang. Akhirnya ya saya membuat, saya mendesain. Mulai itu saya buka lagi lembarannya kain-kain mama saya yang lama. Sehingga sampai tahun 96 itu baru saya senang benar-benar saya membuat produksi ya. Kalau mama dulu produksinya cuma segitu aja. Begitu saya 96 saya produksi, tahun 97 saya ikut pameran di Jakarta. Begitu di Jakarta saya ikut ini ke Bali. Setelah itu ikut pokoknya selalu ikut sambil untuk memasarkan. Bagaimana saya produksi kalau enggak sambil saya juga memasarkan. Benar ya, saya buat batik ini awalnya karena senang saking cinta dari kain tua itu, sehingga saya bisa membuat sehelai batik itu ya. Nah setelah itu produksi terus. Dulu pengrajinnya sih di sini masih ada 3 sampai 6 sampai 8 sampai 80. Nah setelah 80 produksi kan udah banyak ya, lumayan alhamdulillah. Gimana ya sekarang pemasarannya. Terus akhirnya saya ikut pameran, pulang lagi ngajar lagi, pameran, pulang lagi, itu sampai 496 ya. Sampai tahun 2000. 4 tahun ya di Jakarta. Nah, kebetulan waktu pameran tuh saya ketemu Ibu Edith. Nah, itu dulu Dirjen di Disperindak ya, di Kementerian Perindustrian. Ya. Nah, setelah ketemu itu saya banyak dibimbing, kamu harus begini, harus ini. Aduh, gimana ya? Tapi mau tidak mau tuh memang harus berusaha beneran.
Kalau kepingin sukses harus punya bakat yang benar-benar kita semangat dan tekad tuh harus ada, dan cinta terutama itu harus ada. Nih Bu, Ya, semangat, tekad dan cinta itu harus berdampingan jadi satu. Nggak ada cintanya untuk ke batik, nggak bisa dong. Nggak ada semangatnya, nggak bisa juga. harus dengan Cinta, iya, biar iya, bahagia. iya benar. Sama, iya. Dengan membuat batik juga tidak ada rasa cinta ya, nggak bisa dong. Karena mood itu datang tiba-tiba. Mood, kalau kita membuat sesuatu, kadang-kadang di jalan, moodnya datang, oh kita tulis, saya tulis. Oh begini. Jadi kalau ide keluarnya saya tulis. Kadang-kadang waktu kita senggang diam, gini keluar. Oh aku lagi membuat apa ya? Memproduksi yang bagaimana ya? Nah jadi disitulah biasanya. Kalau nggak datang moodnya nggak bisa dapat batik, untuk batik itu bagus, nggak bisa. Karena batik ada rasa, luapan rasa hati ditulis di sehelai kain, itulah batik. Titik-titik, nah titik mendapatkan titik dari titik itu, wah ini nih kalau bicara batik panjang ini nanti. Masya Allah. Iya, sehingga saya waktu itu ikut pameran, setelah tahun 2000, pameran-pameran saya bikin pameran sendiri di museum. Di Museum Tekstil sama Mbak Ari ya, sama Bu Ari waktu itu. Saya menguak mitos-mitos tentang batik gentongan. Nah, memang batik gentongan itu identik dengan mistis. Percaya tidak percaya, memang iya. Karena apa ya? Karena itu berhubungan salah satu tumbuhan, dan tumbuhan itu memang sangat sakral. Sakral kita perlakukan. Jadi untuk memperlakukannya itu ada teknik ya. Kalau di Jepang itu ada teknik. Kalau di Madura kan nggak ada teknik. Oh, memperlakukan dengan kalau siang panas harus disiram. Kalau malam dikasih dupa kan, karena lembab itu ruangan tuh harus tertutup. Tapi kalau di Thailand, indigo itu pakai jimat. Saya waktu itu bicara sama jimat, iya Pak Sahir. Pak Sahir tuh dosen di Pekalongan dan peneliti. Iya Bu Mei, nggak bisa dong. Indigo itu perlakuannya beda. Di Thailand tuh pakai jimat. Perlakuan ini. Kalau kepingin mendapatkan warna yang bagus, yang benar-benar peket, birunya biru tua atau biru yang sesuai kita inginkan, cara untuk mengolah indigo itu memang perlakuannya beda dengan yang lain. Begitupun batik gentongan, iya, kalau sudah masuk ke dalam gentong, itu pun kita harus benar-benar ada rasa kehati-hatian tadi dalam memasukkan. Kadang-kadang ya Mbak, ini kemana nih, sudah banyak banget ini, udah kemana nih. Kadang-kadang ya kalau memasukkan yang itu memang harus pakai hari baik. Itu ada masih sekarang, dan saya pakai itu. Dan saya pertama yang seperti ini tidak percaya, tapi saya melakukan. Aneh tapi nyata kan? Biasa itu Ibu. Lagi gitu ya, gimana Mbak? Tumbuhan apa? Indigo vera. Indigo itu tahun taro Mbak. Kalau di Jepang dimasukin ke dalam gentong, gentongnya harus di bawah. Memang ada kebun di sana dibudidayakan ya, tersendiri. Dan perlakuannya dia, cara menjemurnya, cara untuk ininya beda. Kalau di sini diurut-urut langsung di malam tuh, kalau untuk mendapatkan warna yang bagus ya, diuduk jam 2 malam, itu warna itu akan peket bagus. Kalau seandainya sampai menggelubung-gelubung keluar kapuknya, itu tandanya itu sudah bagus, ada campurannya air kelapanya. Kan ada campuran yang masukkan ke itu, gula arennya kan.
Nah, kalau sudah kita aduk benar-benar itu bagus, busanya akan keluar. Kalau kita aduk belum sampai berbusa, sampai busanya itu kapuk, benar-benar kapuk, seperti adonan kalau jajan yang memang harus benar-benar itu ya, itu nggak bisa masuk, nggak biru-birunya nggak bagus gitu. Kalau enggak kita siramin dengan itu, ditumbuhkan cengker. Cengker Mbak, cengker kalau cengker muda ya, itu makanannya dia tuh. Dan sebelum kalau di ngentong itu ada perekatnya Mbak. Perekatnya itu kayak, ini mau tidak mau tuh memang yang dilakukan ya. Ada sajen ya, kalau orang ini sesajennya itu dupa, terus rengginang, pokoknya ketan hitam, taruh itu di sebelahnya itu. Ada beberapa sajennya untuk dia. Kalau di Tanjung Bumi itu begitu. Iya. Tapi kalau sekarang kan warna alam. Iya. Kalau warna alam yang masih saya lakukan itu sampai sekarang. Tapi kalau sekarang yang banyak dipraktekkan pakai indigo, ya cuma dapatnya birunya biru pucat-pucat, nggak biru benhur bener gitu loh. Kan birunya yang ini biru indigo ya. Dan yang sekarang ini bukannya ini ya, kan banyak pasta indigo, cuma kan cepat, prosesnya cepat, tidak seperti diproses kayak bikin kain gentongan ya. Kalau yang sekarang kan banyak pelatihan, kita bikin batik. Kan karena zamannya Bu Ani seluruh daerah harus bikin batik, jadi dah bikin batik dengan warna alam indigo. Nah, indigonya itu kan cuma dibikin biasa, akhirnya ya sedikit setahun aja belel Mbak, belel pasti itu warna alam. Kalau tidak indigo, kalau tidak diperlakukan seperti apa yang telah di teknik yang orang-orang tua kita, belel, warnanya tidak akan rata. Iya. Itu perlakuan indigo ya. Itu lalu produksinya banyak. Kalau masuk ke gentong, produksinya ya pasti sama. Cuma kan tidak banyak. Paling banyak kan 10. 10 itu kan pelakuannya ditiris, disikat per 12 jam, ada yang 24 jam, ditaruh di mepel-mepel lagi, masuk lagi, nanti sapinya masuk, kan bergantian gitu. Jadi bisanya itu 20, kalau cuma 20 kain itu ya 6 bulan. 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Kalau 6 bulan kira-kira warna itu sudah pekat, udah nyatu, ya kita ambil, udah selesai. Sampai 4 bulan itu udah nyatu antara satu sama lain, perwarnanya, ya udah selesai. Tapi kalau sampai 6 bulan pun belum, ya kita lanjutkan sampai benar-benar bagus. Nah, kenapa batik lama yang dulu kain tua sampai yang sekarang kan tidak sama? Nah, perlakuannya tidak dilakukan seperti yang nenek-nenek moyang kita dulu. Tata caranya, ya tekniknya. Itu pengalaman yang sedikit pengalaman yang saya tahu dari ibu saya, nenek saya begitu. Sehingga saya perlakukan, pernah saya ada pengalaman ya. Saya habis dari orang meninggal masuk, terus malamnya itu ngelotoy, nggak ada, jadi putih. Jadi habis itu pewarnanya semua. Nah, makanya terus saya meneliti, terus saya bilang, Mas Dudung, saya begini. Terus kata Pak Said, iyalah orang Thailand perlakuan pakai gini. Masa? Iya. Oh makanya katanya nenek begini. Iya. Memang mitos batik gentongan itu memang ada mistisnya. Saya katakan mistis enggak, tapi perlakuannya seperti itu. Karena membuat satu helai batik kalau zaman dulu tuh, kalau kain gentongannya adalah seperti membuat satu keris ya. Batik itu seperti keris. Karena batik ini dulu kan untuk hantaran, untuk persembahan ke raja-raja, untuk pakaian beliau sehingga auranya bisa keluar kan gitu. Tapi yang batik yang sekarang kan berdasarkan membuat batik berdasarkan satu, kadang-kadang komoditi, kadang-kadang buat print, berarti bukan batik, itu adalah koran. Kan sama dengan koran aja Mbak. Mesin. Iya. Tapi warnanya bagus, iya. Tapi kalau kita bicara batik, mungkin
lama dan panjang ini langsung pong anu apa? Batik ya. Sukacita dengan Iya. Iya. Iya benar ya. Kak, dibuang. Oh, nggak dibuang, tapi kita tidak boleh masuk ke sana. Harus kita mandi-mandi bersih dulu. Jadi jangan langsung masuk gitu. Kalau jangan buka itu kan ada khusus ya tempatnya, jangan dibuka. Saya teliti itu apakah karena udara, apakah kayak gitu lah, apakah karena udara atau nih kebuka siang, apa kebukaan itu. Saya udah coba itu. Tapi enggak, sudah tak teliti itu memang karena kalau memang apa ya, mau percaya tidak percaya, kalau sudah dari orang meninggal harus jangan pegang-pegang itulah. Karena saya pernah sekali itu malahnya habis, turun luntur malahnya. Nah itu percaya tidak percaya tapi memang iya. Nah itu saya sudah praktekkan, Mbak. Nah makanya saya waktu itu zaman ini kan udah zaman gimana ya, mungkin enggak lah, tapi saya 3 kali. Kalau cuma sekali, mungkin tangannya yang nggak bersih gitu ya. Saya praktekkan lagi dari Pak Zia, saya langsung ke situ. Ternyata pelai dapatnya, enggak, warnanya hijau-hijaunya mati. Hijaunya mati deh. Oh iya ya, sekali. Terus lagi indigo nggak nyampur. Nah, sesekali saya praktekkan dari orang meninggal, saya mandi, sholat dulu, habis gitu saya wudhu masuk, enggak tuh, maksudnya enggak apa-apa, tetap. Berarti ini memang perlukan ke indigonya, kan itu Mbak, apa ya, bintang itu adalah perekat satu warna satu ke yang lainnya. Dan warna birunya itu masuk, yang untuk memasukkan warna biru, yang kalau sudah di malam tebal itu jadi kayak semacam perekat ya, perekat warna. Iya. Ya. Itu saya takut sekali ya Bu mendengarkan dari narasumber sebelumnya ya, bahwa saat membuat batik gentongan harus dengan sukacita. Ya. Ada yang ketika ada yang benar. Gitu. Beliau ya sebelumnya kainnya dibuang gitu. Jangan nggak usah. Jadi bukan dibuang, pengaruh pengaruh di warna. Kalau dibuang sih enggak, ya pengaruh di warna aja ya. Jadi rusak Mbak warnanya itu, jadi warnanya nggak masuk gitu ya. Apa karena faktor mistis itu, faktor pengaruh angin? Nah itu saya selidiki, memang saya selidiki karena saya pernah menguak tentang itu, mengangkat tentang mitos-mitos batik gentongan ya, pameran waktu itu, dan juga ada talk show-nya juga. Enggak, memang kalau ada orang meninggal memang Mbak, itu gentong sama nenekku itu didupain, habis gitu dikasih perekat, tajin, itu bubur ya, buburnya itu yang bubur hitam, yang dari Tacinetem, rangginang, sama kina pena, dubong, ya? Menah, iya iki apa jenenge iku? Siri ya. Sirih. Sirih dan sirih bat minah itu yang pokoknya seperangkat itu ada sebelahnya aja. Tadinya nggak percaya, ini kok menarik. Akhirnya saya pernah membuat satu judul itu waktu di museum itu. Nah, dengan judul itu kan banyak tuh dulu banyak datang. Akhirnya saya ikut perlombaan yang di UNESCO itu, dapatnya itu Kerang original product itu karena itu kan banyak ada beberapa kategori waktu itu harus begini, harus syaratnya ini sehingga semua itu masuk di kategorinya ya.
menceritakan tentang dari UNESCO kece sakereng. Ini kece sakereng ini Kece sekarang. Kece. Kece sakereng itu adalah serumpun. Rasa kebersamaan yang tinggi, rasa kebersatuan. Itu kece ya, gambarnya itu kan kece itu melingkar dan sambung dari awal pohon sampai akar daun sampai tangkai-tangkainya itu menjadi satu dari bawah. Jadi itu adalah rasa kebersamaan yang tinggi, rasa persatuan yang tinggi. Kan itu sebetulnya seperti orang Madura kan rasa itunya tinggi sekali, rasa kebersamaannya tinggi. Nah itu salah satu masuk kategori itu. Waktu itu ada syarat motif yang harus ada ketentuannya waktu itu, sehingga motif itu masuk. Ya, oke. Alhamdulillah dapat. Apa Ibu? Terus keluar nama kece sakereng ini bagaimana? Idenya itu timbulnya bagaimana? Oh enggak, itu ini memang kain kece, ini namanya kece sekarang. Memang nilai dulu ada satu ada di sini tuh kain ini motifnya terpote, ini kece sakereng, ini sek Malaya, ini sabut itu ya, macam-macam. Nah itu memang ada penggunaannya masing-masing, ada manuk jodoh, ada topa, macam-macam motif, dan memang motif itu ada maknanya semua. Ada makna. Yang mistis, itu Ibu percaya atau tidak percaya, tapi Ibu sudah melakukan itu ya Ibu ya. Jadi sekarang saya, ya Allah. Iya. Tadinya nggak percaya Mbak, tadinya nggak percaya. Nah, iya. apa yang ketika merancang batik yang menginspirasi Ibu buat desain batik itu apa Ibu? Saya kalau membuat suatu batik, kadang saya ketemu di perjalanan saya saya pernah ke ke Inggris. Nah di situ kan banyak bunga tulip. Saya bikinlah tulip. Ada kembang-kembang yang ungu-ungu ini udah jadi, ini dipadukan ya, kayak gini kembangnya kecil sama ini, dibikinlah kain gentongan. Saya kombinasikan untuk inovasinya itu ke motif Madura. Jadi motif daun tadi untuk dikombinasi dengan motif Madura. Kemudian saya inovasi lagi, saya rangkai lagi dengan latarnya, saya prosesnya dengan pakai gentongan, jadilah kain yang bagus. Itu inspirasinya bisa jalan. Kadang-kadang melihat, iya ya ini bagus kalau jadi batik. Oh iya ya, coba didesain, saya desain lagi gitu. Terus banyak Mbak desain yang belum jadi nih, banyak nih. Ini yang belum jadi nih, batik Corona yang 2 tahun nih, udah ada pesanan berapa nih? Untuk Corona itu cuma ada 6-8 pesanan. Yang suruh bikin batiknya ada rumah sakitnya itu yang nggak mood karena waktu itu saya nggak mau keluar. Ada rumah sakit, ada orang, ada ini. Kalau yang Coronanya sih ingatnya di sini bertebangan udah hampir selesai. Kalau yang ada rumah sakit, ininya itu kebayangnya bagaimana ya? Ini membayangkan udah ini, mungkin serem nanti jadi batiknya itu. Tapi udah proses. Ibu, ininya hasil karyanya batik Corona. Hilang. Sekarang teman-teman bagaimana apa sudah cukup terdengar? Iya. Oke. Nah, udah nih enak nih. Saya pindah. Sekarang bagaimana suara? Siap, terima kasih. Cukup Mbak, cukup. UB, apa itu Pak UB? Kelompok usaha bersama. Yang tadinya pengrajinnya Mama itu cuma 3 sampai 5 sampai 10 orang.
Sehingga saya mendesain tuh Ya. untuk meregenerasi. Saya mengambil anak-anak yang muda itu, terus tak kelompok-kelompokkan jadi kelompok usaha bersama. Setelah jadi kelompok usaha bersama, menjadi tak buat satu koperasi batik. Ya, biar ada untuk kadang-kadang biar tambah semangat. Tapi alhamdulillah, Mbak, yang dulu pengrajin sudah banyak jadi pengusaha. Ada berapa? Udah ada 20-an. Sehingga waktu tahun berapa ya? 2000 berapa saya dapat upah karti kepeloporan itu? 2014. Ya, 2014 saya dapat upah karti kepeloporan. Karena yang pengrajin jadi pengusaha, udah punya toko, jadi ini. Ya, alhamdulillah banyak yang udah Nah, sukses. itu. Alhamdulillah. Jadi dari yang Iya. tumbuh, batik yang tumbuh. Bagaimana? Apakah Ibu merasa ada tersaingi atau Ibu merasa bangga? Mana itu? Wah, bangga dong. Berarti generasi kan akan datang kan banyak. Iya. Jadi banyak yang mau belajar. Saya bilang, kalau membuat batik itu lihat dari kamu buat. Membuat batik adalah suatu rasa. Dari perasaan itu, kalau udah ngomong ke rasa ini udah panjang nanti. Saya memang sempat ngobrol sama anak-anak ini ya. Memang kalau batik yang sudah bercerita, kerasa, kecinta, itu kalau buka aja udah suka gitu. Orang banyak pasti batik itu bisa diajak bicara. Pasti senang. Saya bilang gitu. Ya ada sih mulai sekarang udah mulai belajar dari warnanya. Udah banyak yang perubahan. Kalau dulu Tanjung Bumi kan udah pakem itu aja. Enggak mau ini. Nah enggak dong. Harus gini. Karena apa? Inovasi. Orang takutnya bosan. Saya bilang gitu. Tapi jangan meninggalkan pakem. Pakem lama tuh jangan ditinggalkan. Jadi apapun bentuknya kamu berinovasi, ya pakem, pewarnaan tuh harus tetap pakai yang lama. Saya bilang gitu. Alhamdulillah, Mbak. Udah banyak yang jadi pengusaha. Alhamdulillah. Ya, Senang. Iya. Bertumbuhan ya. Sekarang malah kalau dulu tahun 2017 tuh cuma saya aja yang pameran. Kemana ini ya. Tapi di tahun 2000 udah mulai. Udah dengan Bu Ani adanya tiap daerah harus ngebatik. Udah mulai tuh bercukulan satu. Cuma memang Jombang, Pasuruan, Banyuwangi, Jember kan ada batik tuh baru-baru. Nah, kalau dulu kan Madura, Lasem, Pekalongan, Solo kan, Cirebon dulu Madura aja kan enggak selevel. Ini kalau bilang levelnya sama Solo. Nah, waktu itu gimana caranya batik Madura kok jadi ejek-ejek ya? Gimana caranya ini bisa satu sejajar dengan batik Solo dengan Pekalongan? Saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, ya tugasmu. Gimana Bu? Ya kamu berproduksi, ya kamu menginovasi, kamu membuat, kamu harus begini. Nah, ibu itu memacu saya. Kalau orang kamu leta-lete, ya nggak bisa dong. Akhirnya Mbak, saya mulai inovasi, produksi. Nah, geger, saya kalau pameran aja ya. Sini Jainal, saya, Dudung, Cahyo, pasti di depan itu. Ada Masira, ya. Terus depannya Pak Hartono, nanti Mbak Tati. Ya itulah yang di depan biasa kalau JCC. Alhamdulillah, berarti diterima juga. Akhirnya gini, pertama saya nggak pede. Orang-orang batiknya bagus ya, yang Cirebon, yang Mas Agus, yang Pak Komar ini. Masa saya ini ya, maksudnya kan bagus-bagus tuh. Gimana ya, saya batik Madura bisa enggak ya kira-kira itu nanti orang diminati enggak. Ternyata alhamdulillah peminatnya sampai sekarang alhamdulillah ada yang memang ya orang sukanya ini ya ada. Solo dengan gayanya yang sogan, Cirebon dengan begitu, Pekalongan dengan warna-warninya, Madura dengan yang tegasnya gitu. Jadi memang punya ciri khas masing-masing. Alhamdulillah. Eoba kayak gitu, nggak bisa.
belain. Tetap aja melakukan Oh, oh, itu kalau saya berinovasi. kalau pengrajin saya yang Oh. 80 ini sudah seperti keluarga, Mbak. Sudah seperti keluarga ya. Bu, saya mau menyalurkan anak, pokoknya ya. Alhamdulillah, Mbak. Banyak anak yang udah jadi, ya lumayan ya diperawat, ada berapa. Bu, gimana ya? Yang mau pengganti siapa nanti? Anaknya ini, Bu, ya udah. Terus yang ini Bu mau sekolah ini, ya udah. Jadi seperti keluarga aja. Bagaimana ya memang kita, ya kita gimana ya Mbak? Bu, tadinya itu memang saya karena senang buat batik ini nggak buat cari uang. Tapi intinya pada akhirnya semua itu cari uang. Karena apa? Tadinya saya berkekeh, ya udahlah, biar aja lah kita aja produksi yang bagus-bagus aja, nggak usah yang ini. Tapi nanti kan kasihan yang di pengrajinnya, walaupun saya gaji, saya apa ya masih kurang. Karena kebutuhan mereka kan Mbak. Ya itu kita ya minimal kita membantu untuk kebutuhan. Meringankan. Akhirnya dengan meringankan saya dekat, aku maunya begini. Yang ini harus gini, ini harus warna ini. Aku maunya ke arahnya begini. Kan nggak Bu, nggak bisa. Kalau kayak gini kan nggak bisa dong. Ini udah banyak, jadinya ini dirubah. Dibalik, saya bilang gitu. Ya mau sampai sekarang alhamdulillah, tapi yang khusus itu batik yang khusus aja Mbak, yang saya desain yang khusus, yang bikinnya setahun. Justru saya sampai sekarang yang laku yang itu. Yang laku yang mahal-mahal, maksudnya yang memang yang saya buat itu ya, yang saya alhamdulillah. Ya kita berusaha untuk berbagi lah paling tidak itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya di sini ada kegiatan apa saya undang ke sini. Kalau dulu mau diboyong ke sini dari Tanjung Bumi kan nggak ada yang, karena banyak ada yang sudah berkeluarga, jadi nggak mau. Jadi rumah ya dikerjakan di sana. Tapi balik di sana pulang ke sini, pulang sana pulang sini. Jadi saya tiap adik saya yang bagian produksi, adik saya yang perempuan. Jadi yang kepala produksinya dia, jadi saya bagi. Jadi dia yang 2 hari sekali ke Tanjung Bumi ya. Pernah melihat Akhirnya ya semua para pembatik tuh ya minimal ya alhamdulillah mengikuti arahan dari saya untuk mewarnanya, untuk motifnya gitu. kita nggak saran Ibu, apakah ada kesulitan di awal? Jadi umpamanya Ibu saya dengan pengrajin saya bilang 10 cm 10 inci kotaknya besar sekali gitu. Oh enggak Mbak, kalau yang itu kan dari sini tuh harus saya sudah tentukan. Aku gambar ini, direng-reng dulu gambar ini. Nanti kalau begitu itu saya cek dulu itu takut enggak ini cuma bunga tulip. Itunya kurang ke bawah, enggak harus ke sini dulu. Ya kita lagi ini enggak maunya begini, ini diginiin. Anak-anak bilang, batiknya Ibu kalau yang ini susah memang. Iya. 1 tahun dengan susah, iya. Kalau nggak punya yang begitu bagaimana? Saya bilang nggak bisa. Kita kan ya kepengen maksimal lah paling tidak untuk produksi itu. Kita senang ya. Sehingga kita buka aja, siapapun buka, bukan saya aja, orang yang suka batik buka aja udah saya suka gitu. Senang gitu. Kang Ibu itu. Ibu. Apa nih? Keteran. Mata keteran ya. Bangau bikaper. Motifnya ini bangau sama perkeper. Perkeper itu ini ya Bu ya.
kupu. Oh ya teman-teman, itu bahasa Iya. Madura. Anu, sebuah video. Video itu menunjukkan bahwa Ibu, jadi pengusaha pun yang akan punah. Bagaimana menurut Ibu sebagai terhadap Insya Allah enggak ya Mbak. Insya Allah batik itu tetap punya kita Indonesia, anak bangsa ini ya. Ya kita sebagai pengrajin bagaimana untuk merekrut lagi untuk regenerasi, mendidik ya. Anak-anak saya SMP, SD sudah ada itu yang di sana pengrajinnya. Udah banyak yang pinter. Kalau di Tanjung Bumi tidak sebanyak di Pamekasan. Pamekasan kan semua itu pengrajin semua. Hampir di rumah-rumah itu semua ngebatik kalau di Pamekasan. Kalau di Tanjung Bumi memang tidak semua rumah, tapi di Tanjung Bumi itu hampir juga pembatik dari turun juga ke anaknya, dari ini turun sampai sekarang. Sehingga batik itu kalau di sini kan menjadi tambahan mata pencaharian dalam penantian suaminya berlayar. Masa enggak akan punah, saya kira itu masih ada. Sebagai pelaku, makanya saya mulai sekarang itu merekrut yang muda-muda, bagaimana mendekati, bagaimana itu membatik, bagaimana ini untuk membuat batik sehingga dari situ bisa dia dapat uang. Maksudnya kan intinya ke sana. Nah kita ya kalau ini ya jangan ngongkosin murah lah, kita menghargai lah. Saya gitu ya, iyalah menghargai bagaimana dia jadi nggak ada dia bagaimana dia ngebatik. Kita bisanya cuma begini, dia yang kerja. Lah kita untuk memperlakukannya dia ya harusnya yang wajar gitu. Dari kebutuhannya ya itu sampai dari kebutuhannya ya kita ya paling tidak minimal ya kita penuhi. Muda ya Ibu. Iya. Untuk mengajak generasi muda di Bangkalan dari Ibu untuk mengajak anak-anak generasi muda untuk mulai terjun ke batik atau mencintai batik untuk di Bangkalan. Asik. Ada strateginya. Kita buat jalan, buat kasih makan, apa sekarang yang milenial ya itu di ini apa namanya makannya kekinian. Ya pendekatannya begitu. Akhirnya mereka kan ibu mau begini loh masa ayu, akhirnya dia mau belajar. Karena saking kulino, saking kalau saya datang, oh iya ada ibu ya, yuk kita ngebatik. Ya terus sampai sekarang, enggak lah aku begini nanti sama ibu. Iya aku lesakno ini diselesaikan. Nah diselesaikan itu nanti kan dapat uang, ada jajanan buat dia. Jadi ya tetap ada tuh berjalan ada. Ada yang ngambil nutup aja, ada yang isen aja. Sampai sekarang masih tuh yang anak-anak kecil sudah bisa. Ibu hebat sekali ya. Nih ajak lencalanan Ibu. Iya. Sahabat sejauh kepada Ibu Mamunah yang Ibu Jayanti batik Sakera. Nah, jadi itu saya sebagai muda ya untuk memperkenalkan batik Madura di nasional dan internasional ya di Tangerang. Terus kita juga memperkenalkan ada rekan di Alhamdulillah ya. Belajar banyak gitu. Karena lulus dari harus sabar. Tapi tak senang
Iya, Oh, jadi ada masih di belum Jakarta ya? banyak tentang apa batikan gitu. Jadi belum banyak tahu ya si ibu. Jadi masih perlu belajar langsung. Boleh ya ibu ya. Iya, ya boleh boleh. Nah ibu, jadi insya Allah kita akan ada kunjungan ke pengusaha, ke perajin dari batik lain, yayasan, beberapa kota ini. Oh enggak Mbak, silahkan. Ya, Oh, di Bangkalan aja. Kalau di Jakarta kan saya kalau pameran baru ke Jakarta. Kalau enggak pameran enggak. Jadi di sana cuma ada karyawan satu, suami istri sama anaknya. iya, Udah oh iya. di Pejompongan itu. Kalau ada acara pas cuma setiap bulan kan ada manakipan di sana, saya pulang ke sana ngaji dulu, baru pulang lagi ke sini. Biasanya gitu. Tapi semenjak COVID ini saya nggak kemana-mana udah. Setahun setengah saya di Madura nih. Siap. Ini rencana kan diajak Pak Irwan itu ke Turki ya buat tanggal 28 Oktober ini. Tapi karena tadi tak lihat, tadi dari KJP Singapura telepon saya, damai di Singapura tuh lagi tinggi loh. Oh ya? Iya, wah nggak jadilah, nggak ikut dulu lah, saya yang itu tak telepon tadi Pak Irwan, nggak ikut dulu lah Jakarta ke Turki, paling bukan apa ya nggak dulu lah, biar aja di sini dulu nemenin pembatik. Oh kapan? Oh Desember. Oh, oh gitu. Untuk tahfidz Sumenep insya Allah. Mohon doa. Alhamdulillah. Uh, Amin ya. Jadi Tangerang nanti di Tangerang kosong. ya. Kayak mau ke depan. Dengan Ya. Oh, ya. Bagus lah ya. Batik itu nah itu gimana menurut ibu? Kita bahkan mendapatkan batik yang pakem Sumenep sudah kesulitan gitu. Bagaimana? Sumenep itu mulai dulu kan, kalau menurut saya di Sumenep mulai dulu kan batik itu memang diproduksinya dari Pamekasan sama Tanjung Bumi. Yang untuk ke keraton-keratonnya itu. Nah, ada di Sumenep itu di Pekandengan. Tapi Pekandengan itu batiknya bukan yang gimana ya? Biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada sesuatu yang memang ada pakem kayak gentongan gitu ya. Kalau di Pamekasan ada kuri, kan nggak ada yang begitu. Cuma dulu tuh hantarannya tuh memang orang-orang keratonnya dulu membuat untuk dipakai sendiri dalam keraton, dan yang lain tuh dari Tanjung Bumi yang untuk keraton, yang dari Pamekasan untuk keraton gitu. Jadi nggak ada literatur yang di sana. Kalau di Bangkalan ini yang masuk ke keraton tuh yang batik Bangkalan, tapi yang Bangkalannya sendiri sudah punah di daerah Peteng-Teng itu. Punah ya, yang khusus Bangkalannya punah karena nggak ada regenerasinya, nggak ada. Sekarang mulai muncul 1-2 regenerasi, tapi tidak seperti yang
tua ya, yang lama. Karena mungkin apa tekniknya ya, tekniknya dulu kan nggak gentongan, tapi direndam di dalam tanah, Iya. gitu tekniknya di sini gitu loh. Tapi sekarang pelakunya ke sana tuh nggak ada, ilmunya nggak diturunkan. Yang masih original ini ya Tanjung Bumi itu. Sumenep saya juga agak susah, Mbak. Susah juga saya menemukan. Ya Pekanbagan kemarin Mas Dayat itu berusaha untuk membuat batik ya yang halus di warna alam. Yang Mas Dayatnya akhirnya kemarin kena COVID ya. Iya, meninggal sama ibunya kan, uminya. Waktu itu dia tanya, Mbak Mei apa ya ini motifnya Sumenep? Motifnya Sumenep itu sekar jagat sama terante yang dulu saya punya tuanya, ini punya mama, saya bilang. Tapi itu halus, Mbak, tapi pesanannya di Sumenep, di Pamekasan, nggak di Sumenep. Jadi pengrajinnya memang sudah, ya nggak ada ya. Saya juga tanya-tanya kan ke nenek saya tuh, nggak ada tuh, hantarannya juga dari sini juga, katanya di Tanjung Bumi dulu. Saya pernah Pesanan ya. dengan itu yang Pak Haji Zaini ya Ibu ya. Yang Pak kan apa sih? Motif Sumenep itu motif apa ya? Mungkin Mbak melatih itu Ya, melatih yang ya. Yap. Beras tumpah ya. 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 Ada yang muang sangkal dulu. Gitu. Jadi memang Suci cari nih literatur motif yang Pangeran Sumenep sama potre-potre yang di Sumenep itu belum ketemu Ibu. Belum ketemu ininya. Saya juga belum ketemu Mbak, tapi yang saya kan memang keturunan dari Bangkalan ya. Ningrat-ningratnya itu terus kakek saya kan dari Sumenep juga, yang tapi dari yang kedua ya. Itu batiknya memang kata yang saya dulu memang dari Tanjung Bumi pesanannya. Nggak ngerti ya, tapi saya ketemu di mana di Sumenep itu yang dari Pekanbagan itu aja. Kalau literaturnya saya belum ketemu sampai sekarang. Belum, ya mudah-mudahan nanti ke belakang ini. Saya mencari, kemarin sempat ke Sumenep nggak ketemu juga. Coba tanya-tanya tokoh yang beberapa tokoh teman di sana ya, yang kan banyak nih orang Sumenep yang keturunan-keturunan itu. Nggak banyak yang nggak tahu juga. Iya. Okay. Ya Ibu, wah ini banyak diskusinya, keren sekali. Mudah-mudahan kita ketemu insya Allah ketika Suci insya Allah akan berkunjung ke Ibu. Ya, amin ya Mbak. Yang mau ya, bertanya ya. ke Ibu. Untuk narasumber juga, tapi kalau Suci ngasih batik kayaknya Ibu kerajinan tangan dari terima kasih Mbak, terima kasih. Tak yang kuis sareng Ibu. Sudah keren. Maksudnya yang premium. Ya. Radio video. Lalu Masya Allah. Iya. Tati Batik Probolinggo, selamat dan sukses. Salam
batik Probolinggo, Pak. Batik Prasetya Probolinggo. Kita Suci hanya sebagai generasi muda, anak-anak ini dari Iya, Mbak. mahasiswa dan duitnya lanjut mengajak generasi muda untuk memakai batik yang asli di Ya, ini benar. Ini benar. Benar, kalau kita tidak lanjut ini takutnya lupa. Benar, ini kita memang harus ada sentilan-sentilan yang seperti ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang batik. Kenapa? Batik ini kekayaan kita, kekayaan anak bangsa kita gitu loh. Kalau kita tidak tidak peduli, tidak melestarikan, terus siapa yang akan melestarikan kalau tidak mulai dari anak-anak yang muda? Yang kita udah umur 53 ya. Jadi udah tua nih. Habis gini kalau kitanya sudah nggak ada, terus yang di bawah nih akan tumbuh kalau kita tidak dimulai. Susah. Nah, seperti ini kan memulai untuk mencintai. Mencintai rasa itu maksudnya. Masya itu. Allah, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih, saya makin bersemangat untuk menggencarkan ya dalam ya. Terima kasih Ya. banyak waktunya. Iya, iya. Banyak Iya, kita di Mbak, sini terus sama-sama. gencar dalam mengajak generasi muda ya, budaya kita yaitu batik. Iya, pakailah batik. Terima Oke. kasih ilmunya Ibu, terima kasih waktunya. Mungkin ada kapan ada yang untuk teman-teman, untuk adik-adikku, cintailah batik Indonesia, cintailah produk-produk batik Indonesia. Ini karena batik itu maka identitas kita, identitas Indonesia. Walaupun Malaysia mengaku itu mungkin tidak bisa, karena budaya itu adalah batik, dari batik ini. Jadi ayo marilah kita sebagai generasi muda cintailah batik kita ini. Ya caranya kita untuk meskan ya kita memakai batik. Cinta, rasa cinta, ungkapan cinta tuh banyak caranya. Cara banyak ya kita untuk rasa mencintainya banyak. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan di sini semua bisa sama-sama melestarikan dan mencintai batik Indonesia. Mungkin segitu aja Mbak dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kata-kata saya yang nggak enak didengar atau bagaimana, ya mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengganti semuanya dan yang lebih ketemu. Amin. Terima kasih ya. Iya. Bareng ya. Boleh. Di Mbak. yang ke-10 Ibu Maimunah mohon ditunggu sampai kami bingkisan untuk Ibu sebagai narasumber yang sudah berkenan berbagi kepada kami dan ajari kami ya untuk dan mencintai batik ya bangsa. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam canting. Salam canting ya. Semuanya. Oke.